Setelah 1 tahun mempersiapkan perjalanan keliling Indonesia menggunakan sepeda motor, kini saatnya saya kembali memulai perjalanan. Selama bulan Juni dan Juli 2021, saya mempersiapkan kendaraan agar siap digunakan dalam perjalanan yang kurang lebih memakan waktu hingga 18 bulan ini. Oke, mantap. Belum pakai gua. Tuh sih. Oh, yang atasnya jadi hitam ya? Modifikasi, perbaikan mesin, memilih aparel yang tepat, dan mempersiapkan alat dokumentasi untuk kebutuhan perjalanan. Mantep nih, di support peralatan syuting sama Bungki. Gue mah ya temen sendiri. Asal jangan lupa ya sama gue. Peralatan kamera sama GoPro yang lagi gua pakai. Kelihatan dong. Kan jelek GoPro jadul itu. Gak apa-apa. Kali aja mau dihibahin GoPro 8-nya. Bukan dah sini sama duit 4 juta. Oke, thank you bro. Iya, selalu. Selanjutnya, saya mengatur posisi kamera untuk digunakan selama perjalanan. Ini ada gorengan dan cabenya langsung metik dari pohon. Tanpa harus proses lewat pasar dulu ya. Iya. Tapi kenapa Pak milih kopi gitu kan? Padahal kan masih di dataran setinggi kan mungkin jeruk mungkin bisa atau yang lain bisa, tapi kenapa pilih kopi gitu? Karena mungkin satu dari warisan nenek moyang rata-rata. Terus yang umum memang di sini kan kopi. Kopi. Dengan lada, tumbang sari, cabai rawit. Nah, untuk yang model-model tanaman baru, satu kita masih ragu. Iya enggak sih? Bener enggak sih? Nah, menjanjikan enggak, kedepannya kan belum ada yang nyoba tuh. Jadi memang sudah mengambil yang pasti-pasti aja ya, yang memang sudah puluhan tahun bahkan di sini. Turun-temurun. Saya sedang berada di sebuah desa bernama Ulu Belu di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Dan bertemu dengan Pak Lilik, seorang petani kopi lokal yang menggunakan sistem penanaman dengan cara organik. Ya. Nah, kita nyari yang baru. Oke. Ini cuman kita belum gocor sampai pupuk cairnya. Iya.
Habis ini kita kocok pakai pupuk cair sekitar 1 liter, baru ditimbun tanah. Nanti hasilnya seperti yang tadi, sudah langsung hitam tanahnya. Itu ini baru berapa lama proses yang ini? Proses ini baru sekitar 2 minggu yang 2 minggu. Iya. Yang tadi sebelum-sebelumnya udah ada bulanan atau tahunan? Itu biasanya kan per 6 bulan sekali. Per 6 bulan sekali. Iya, 6 bulan sekali. 1 tahun berarti 2 kali. Itu kan tuh. Nah, untuk biji yang kita panen green bean-nya seperti ini. Ya, kita bisa lihat yang benar-benar sudah merah ini kita bisa panen. Kita tinggal yang hijau-hijau. Ini kita nunggu di bulan ke depan. Oke, dilanjut yang sini agak di Ulu Belu rata-rata semua hampir 100% robusta, walaupun ada sebidang 2 bidang yang arabica. Nah, untuk robusta sendiri ini klonnya bisa sampai 9 sampai 10 klon. Iya. Tapi tetap robusta. Nah, kayak gini, ada yang namanya klon lokal, ada yang namanya Gugusari, ada yang namanya Lengkong. Tapi tetap sama, rasa robustanya tetap mantap, apalagi ini di tanah, di kebun memang yang kita aplikasinya selalu organik, dari pupuknya, dari pengolahan lahannya, untuk gulmanya semua serba organik. Sejak kapan ini dimulai menanam kopi dengan pupuk organik ini? Ini kalau untuk di kebun kopi Telang Teluk ini, di organik ini kita mulai dari awal 2012 dengan bimbingan WWF waktu itu. Sekitar kita dibina hampir 6 bulan lebih, dari pengolahan tanahnya, pembuatan pupuk cairnya, pembuatan pupuk padatnya atau kompos sering kita bilang. Itu selalu didampingi. Makanya sangat bersyukur sekali dengan modal yang tidak seberapa banyak, modal nyari intinya, karena limbah-limbah dari pohon pisang, terus sersa-sersa sini, sampah-sampah dengan kotoran kambing, kita aplikasi di lubang atau di rorak, kita siram pupuk cair, itu sangat membantu sekali untuk unsur hara yang dibutuhkan pohon kopi ini. Jadi alam sudah menyediakan semuanya, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya ya. Sebenarnya namanya yang maha kuasa itu maha tahu sebenarnya kan. Yang dibutuhkan kita itu apa, dia sudah ada. Cuman kita mau nggak ini istilahnya istilahnya telaten dan enggaknya orang ini kan. Ini fungsinya untuk apa, ini untuk apa kan, harusnya kita harus lebih belajar lagi, nyari-nyari informasi terkait untuk kopi itu sendiri. Tak hanya sebagai petani, kopi hasil panen dari kebunnya juga diproduksi sendiri hingga dijual dalam bentuk kemasan serta memberdayakan masyarakat sekitar. Mari Mas, ya, Assalamualaikum. Setelah 7 hari tinggal di Ulu Belu, perjalanan saya lanjutkan menuju Bengkulu melintasi jalur lintas barat Trans Sumatera. Kabupaten Pesisir Barat. Ini kita udah mulai Lampung Barat ya kan, ya mungkin ya. Party. Lagi ngapain kita ini sekarang? Lagi nyetel pelek, suara habis, hujan, sakit dan
sakit hati. Pelek baru ini pelek 215 ukuran 17 dan untuk belakang dan depannya pakai ring 19. Mantap. Lihat nanti hasilnya. Apa? Lihat nanti hasilnya. Oke. Saksikan terus. Ini pelek lamanya nih. Dua-duanya. Ini kebetulan yang kecil ini 140 dua-duanya, jadi diganti yang belakang itu 215, 17. Kalau yang depan berapa? 185 ya? Ring 21, ring 19. 185. Yang depannya itu 1,85 ring 19. Jadi motornya akan lebih tinggi lagi. Mantap. 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 Cuman masalahnya dikit ini. Kenapa? Besok perlu di-upgrade lagi. Apanya? Spakbor. Oh, kenapa spakbornya? Oh, lihat dulu. Agak nyantu lah. Enggak. Coba bang. Enggak itu. Tidak bang, jauh bang. Jauh. Oh, pas ini ya, pas turun. Aman. Kecuali ada tanah. Kalau ada naik. Iya. Kita isi lagi. Kamu tengok ya. Tengok apanya? Aman. Tidak bang, tidak kena ya bang. Aman kan? Aman. Wih. Seperti CRF Rally. Aman. Mantap. Aman Om. Aman. Siap tempur. Siap tempur. PR-nya tadi satu ya. Ya, Lahar belakang agak mulai goyang. goyang. Siap tempur Ya. Katulistiwa. Mantap. Masuk lagi kandang. Oke. 1 2 lagi. 1 2. Bang, sampai ketemu lagi. Sampai bertemu Siap. tahun depan. Siap. Hati. Ya bang. Ya. Sampai ketemu 2 tahun lagi. Siap. Mari. So guys, kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke arah Komuko. Jadi tadi habis ditraktir sarapan oleh Bang Timbut. Perjalanan pun saya lanjutkan kembali menuju Sumatera Barat. Tapi tidak jauh dari tempat saya berangkat, saya mengalami masalah untuk pertama kalinya dalam perjalanan ini. Sekarang ini gua ada di Ketaun, entah ada di mana, pokoknya di antara lahan-lahan sawit dan trouble. Ban tiba-tiba bocor. Entah bocornya karena apa, karena tadi gue cari tidak ada paku sama sekali. Kemungkinan ini bocor bekas ban yang lama. Nah, jadi tadi gue udah coba buka, ternyata keras sekali. Ini membuka ban ini. Sepertinya gue akan paksa untuk mencari bengkel terdekat ya, untuk bisa membuka ban ini. Oke. Ini lagi di daerah setelah tahun. Lagi diem, tiba-tiba ban bocor lagi. Aduh, lihat nih. Bocor lagi tiba-tiba. Lagi diem loh. Kenapa tiba-tiba bocor? Ini yang kedua kalinya. Tadi di tempat yang pertama ganti ban dalam. Ini gak tahu nih. Coba kita lihat nanti ya. Jadi tadi bocornya itu di dekat bagian apa namanya, bagian pentil ya. Jadi bocornya itu di dekat bagian pentil dan sekarang lagi ditambal. Lumayan juga tadi. Lagi duduk tiba-tiba nggak tahu kenapa itu. Kayaknya emang harus diganti semua. Tapi tadi ban dalam udah baru, tinggal ganti ban luarnya. Sudah selesai tambal bannya. Sekarang gua akan lanjut jalan lagi. Cuman akan nyari peristirahatan terdekat
daripada lagi, jadi mending istirahat dulu deh. Saya melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Jambi sambil melintasi jalur lintas barat Trans Sumatera dengan kondisi jalanan yang sangat mulus dan sepi. Saya pun singgah sebentar di kota Sungai Penuh untuk melihat keindahan Danau Kerinci. Oke bro, jadi gimana nih bro? Misi ya bro, misi ya bro, misi. Sebelum masuk kembali ke Sumatera Barat, saya melintasi sebuah tempat yang bernama Kayo Aro dengan suasana perkebunan teh yang sangat sejuk. Dan disinilah masalah kedua terjadi. Tadi rem belakang ngeblong, rem depan ngeblong. Wah mantap nih tadi di sebelah situ tuh, di seberang. Udah gua rem, gak bisa, gigi satu, tetap ngelos. Akhirnya tadi gue sempat tabrakin ke batu. Gue berharap berhenti, ternyata enggak. Ya, untungnya tadi di sebelah situ ada jembatan. Jadi bagian datar, walaupun tadi sebenarnya gak terlalu berhenti amat ya di jembatannya. Cuman pas tadi nyampe sini benar-benar akhirnya gue baru inget kontaknya dimatiin. Jadi pas tadi kontaknya udah dimatiin, nah langsung mati sekarang. Gila, edan situ Yellowik. Benar-benar yang namanya kecelakaan di situ benar-benar ini ya, apa namanya, rawan ya, karena emang benar-benar rem kalau nggak ini ya udah bisa-bisa ngeblong ya. Untungnya ini masih ada kupling ya, jadi agak ketahan. Coba kalau misalkan gua pakai matic ada kemungkinan tadi nabrak itu kali ya, nabrak warung atau nabrak apa namanya, pembatas. Ya yang paling terberat mungkin gue terjun. Tapi ya inilah salah satu kelebihan dari pakai kupling ya. Jadi di saat darurat kayak gitu masih bisa dimanfaatkan. Yang penting jangan masuk gigi aja. Ya yang penting jangan netral aja, harus masuk gigi satu.
saya tiba di Kota Padang. Di sini saya mengunjungi sebuah tempat wisata terkenal di kota ini, tapi dibandingkan dengan menikmati wisatanya, saya tertarik dengan orang-orang yang mencari penghasilan di lokasi wisata ini. Salah satunya adalah jasa foto. Jadi gimana nih Pak, saat pandemi kayak gini, kegiatan foto-foto di sini? Kegiatan seperti biasa, tapi para pengunjungnya yang agak berkurang, pendapatan pun juga berkurang. Orang yang datang ke sini pun nggak itu. Sekarang ini rada longgar sedikit ini. Sudah dibiasakan. Biasanya kalau di sini rame, namanya pantai kan, orang banyak yang di sini. Sekarang sejak pandemi ini nggak itu lagi, sepi sekarang. Berarti memang hari ini lagi sepi banget ya Pak ya di sini ya? Banget. Saya aja belum pecah telur lagi. Belum dapat pelanggan? Belum. Dari jam berapa? Dari jam 10 pagi tadi. Dari jam 10 pagi belum dapat pelanggan satupun. Ini belum. Jadi ini teman-teman ini sistemnya kita giliran atau memang kita yang harus jemput sendiri untuk nyari pelanggan? Jemput sendiri. Kita jemput sendiri, kita tawarkan sendiri. Ada terkecuali kalau ada bus atau mobil bus, terus dia foto bersama. Kalau foto bersama nggak bisa, nggak ada ini foto ini susun ini di Padang ini kan, jepret, kita langsung aja pergi lagi nyetak langsung. Oh, Tawarkan, sistem minta-minta nggak ada. Foto mau ambil nggak apa-apa, begitu sistemnya di sini. sudah tadi seperti itu aja. Masukkan memori. Iya, masukkan nomornya nanti hasil keluar fotonya. Ya. Berapa lah uang Ya. cuma 15.000 kan? Ya dari luar kan? Ya. Jadi ini kalaupun tidak diambil, ya sudah lah ya. Ya, ya udah jadiin contoh aja. Contoh. Ya, jadiin contoh aja lagi. Kalau enggak tuh kertasnya dikiloin aja lagi. Jual. Jadi masih tetap bisa menghasilkan. Kan tipis hasilnya. Jadi bagaimana Bu hasilnya? Memuaskan, dia tambah 2. Kami minta tambah 2 ya. Iya. Boleh lihat? Tidak aja sih habis. Jadi dari tawaran tadi dia malah minta nambah ya. Iya, dia malah minta tambah. Berarti strateginya berhasil. Berhasil. Merayu. Masa pandemi adalah masa yang sangat sulit bagi siapapun. Apalagi penyedia jasa wisata seperti ini yang kerap kali luput dari perhatian pemerintah setempat. Mantap. Ini namanya alat musik apa? Ini pupuk tanduk. Ah, Ini bansi.
Makan siang mie goreng dicampur kopi apa ini? Kopi kawa. Dicampur kopi kawa, gorengan, ditemani dengan pemandangan yang keren. Yo, kapan lagi ya kesini ya? Ya udah, ditunggu kedatangannya kan. Di mana ini? Di Pariangan, desa terindah di dunia. Tengok tuh. Situ pemandangan tuh tutup Gunung Merapi. Merapi. Ya lagi gelap ya, udah mau hujan. Tapi kalau sini pemandangan. Pemandangan itu. Ini kalau misalkan ada bikers nih yang dari Padang atau Bukit Tinggi mau ke sini, gimana nih caranya hubungin abang nih? Ya udah kontak-kontak aja gitu kan. Kalau nggak di Instagram di mana bebas lah gitu kan. Apa Instagramnya? Dio_Abdillah. Oke, tinggal hubungin abang ke sini ya. Nanti dikawal sampai datang ke tempat. Saya kembali melanjutkan perjalanan menuju Tugu Katulistiwa yang berada di Sumatera Barat. Selamat siang semuanya. Jadi saya sudah tiba di Tugu Katulistiwa yang pertama yang berada di daerah Kota Alam. Nah, setelah 29 hari perjalanan akhirnya tiba di tugu yang pertama. Mantap. Setelah ini akan menuju tugu kedua, yaitu di daerah Kinali, Pasaman Barat. Akhirnya kita tiba di titik Katulistiwa Indonesia yang kedua, yaitu di Pasaman Barat. Saya sudah tiba di Tugu Katulistiwa Indonesia ini. Saya akan mengibarkan bendera merah putih. Oke. Teman-teman, jadi sekarang kita sudah tiba di Tugu Katulistiwa Indonesia yang ketiga. Setelah tadi siang kita tiba di Pasaman. Sekarang ada di daerah namanya Tugu Katulistiwa Kinali. Nah, setelah ini masih ada lagi hari ini satu Tugu Katulistiwa. Ini yang baru saya tahu infonya itu adalah di dekat Pantai Sasak. Kurang lebih dari sini waktunya sekitar 40 menit. Kita sekarang berada di minus 0,000263 derajat. Dan ya, ini adalah Tugu Katulistiwa Kinali. Jadi ini adalah Tugu Katulistiwa ketiga yang saya jejaki dari 12 tugu yang akan saya datangi. Oke, kita sudah tiba di Pantai Sasak. Ya, kurang lebih sekitar 3 km lagi akan tiba di Tugu Katulistiwa Pantai Sasak. Adalah Tugu Katulistiwa yang keempat yang saya datangi, dan ini berada di daerah Pantai Sasak, Pasaman Barat. Kurang lebih dari Kinali memakan waktu sekitar 40 menit, dan ya ini ada sedikit di tempat-tempat terpencil ya. Makanya mungkin jarang ada yang mengunjungi tempat ini, dan juga tempat ini kayaknya sekarang sudah mulai tidak terawat ya. Lihat di belakang ada tulisan Taman Katulistiwa, dan ya banyak rumput-rumput tinggi. Sayang sekali kalau misalkan tempat-tempat monumen-monumen seperti ini tidak terawat, apalagi Indonesia adalah salah satu negara yang
dilintasi garis khatulistiwa. Jadi menurut saya tugu seperti ini sangat penting bagi bagi pariwisata Indonesia. Jadi bukan cuma alam, bukan cuma laut, bukan cuma gunung, bukan cuma makanan, tapi pariwisata ekuator atau pariwisata yang ada di jajaran khatulistiwa termasuk tugu ini adalah salah satu pariwisata yang bisa dikembangkan untuk menjadi salah satu pariwisata yang wajib dikunjungi oleh masyarakat ataupun dari luar negeri. Apalagi mungkin kalau ada overlander mau mampir ke Indonesia hanya untuk ke tugu khatulistiwa seperti Om Zamri Taib yang datang ke sini tahun 2012 hanya untuk menjajaki 10 tugu khatulistiwa yang ada di Indonesia. Nah, sekarang saya menemukan ada 13. Dari tadi targetnya ada 12, sekarang ada 13 tugu khatulistiwa. Jadi dari target 12 tugu khatulistiwa, nah sekarang ada 13. Karena tadinya di Sumatera itu ada 6. Kinali, Kota Alam Pasaman, Pangkalan Lesung sama Riau 2, kemudian di Kepulauan Riau juga 1 di Pulau Lingga, dan ini ada satu lagi ternyata di daerah Pantai Sasak. Jadi sangat disayangkan kalau salah satu monumen ini terabaikan seperti ini. Katanya tinggal masuk aja. Iya, ngambil jasa dermaganya lagi bang. Gimana? Jasa dermaga. Di mana? Itu di sana. Apa itu? Pas kendaraannya. Bu, ini. Oh, nambah lagi? Iya. Bukan tadi udah di dalam? Beda. Oh, beda. Ini tambahan apanya, Mbak? Jasa dermaga. Oh, siap. Makasih. Udah tinggal masuk ya? Iya, hati-hati Pak ya. Mari, Pak. Hati-hati Pak ya. Oke, kita masuk. Sini. Ayo. Oke. Selamat datang di Pulau Nias. Hah? 1.600. Nambah lagi? Nah, 9.600 ya. Halo, Bang Pandi. Bang Pandi, Dan. Mana langsung? Ya, bebas. Tiba di Pulau Nias, saya langsung diajak ke sebuah desa adat yang bernama Hilisimetano yang berada di Nias Selatan. Dalam perjalanan ini, saya merilis film dokumenter pertama yang berjudul The Hilisimetano yang bisa Anda saksikan di kanal ini. Jadi sekarang kita akan menyeberang ke pulau yang namanya Pulau Pelok. Ini kita akan naik kapal speedboat cepat. Kalau nggak salah 2 jam perjalanan. Mana Bang Max? Sudah siap? Ya, kita mau menuju ke pulau 101 pulau di Nias Selatan. Dan kita bakal eksplor di sana. Siap.
Timotius. Jadi sekarang lagi ada apa ini? Kita lagi ada renovasi lompat batu dan pengetahuan saya sejak lompat batu ini didirikan kita nggak tahu sekitar 1800-an. Baru kali ini lagi direnovasi. Jadi bisa dikatakan ini event 100 tahunan lebih ya bang ya. Lebih 100 tahunan, 200 tahun sudah berdiri baru direnovasi. Jadi ini termasuk kejadian-kejadian langka. 1, 2, 3. Mana jenazah? Iya. Pak. Pak. Ay, Pak. Nah sebenarnya lompat batu ini, selama ini kurang pas orang luar mengatakan itu salah satu syarat untuk pemuda yang mau nikah, itu syaratnya untuk, tapi itu salah sebenarnya. Kalau versi Lismetana, lompat batu ini sebagai latihan kepada prajurit perang ketika mau ke medan perang. Karena dulu sering terjadi peperangan antar kampung, dan di kampung yang mereka perangi itu biasanya kan udah dipagari ya, udah dipagari, istilahnya dulu itu eli. Nah, untuk supaya bisa masuk di kampung yang mereka perangi itu caranya dengan melompati pagar itu. Nah, sehingga para penatua adat kakek moyang kita dulu yang membuat satu latihan kepada prajurit perang itu supaya mereka bisa melewati pagar yang mereka perangi itu. Versi Lismetana itu wajib mengeluarkan pedang, mereka bisa bawa pedang karena ketika di dalam pagar itu ada musuh, nah pas dia masuk turun langsung ditebas lehernya. Nah itu arti daripada lompat batu versi Lismetana. Siapa ini? Randi. Empat bulan tinggal di Polonias, perjalanan kembali saya lanjutkan. Siap. Langsung masuk, Bang. Oke. Oke. Naik ini, Pak. Oh, naik ke atas. Oke. Oke. Gimana, Bang? Siap. Kita keluar. Oke. Kira udah bisa keluar. Oke, akhirnya. Oke.
Keluar sini ya, Bu? Oke. Siap. Makasih. Oke. Saya melintasi jalur Sibolga-Tarutung dengan kondisi jalanan yang berkelok dan sempat melintasi salah satu terowongan yang sangat terkenal yang bernama Batu Lubang. Siap, ayo. Ya, ini dia kita masuk terowongan. Apa ini? Oh, banjir. Kita coba di Sidikalang dan akan masuk ke Pangururan. Oke, sekarang kita sedang menuju ke arah Bukit Sibea-bea. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju Aceh, saya menyempatkan diri untuk mampir ke Pulau Samosir dan mengunjungi salah satu tempat wisata terkenal bernama Bukit Sibea-bea. Dan perjalanan kembali dilanjutkan melintasi jalur lintas barat Trans Sumatera. Ayo men, ayo men. Elah, lama amat. Sepanjang perjalanan menuju Banda Aceh, banyak sekali hewan ternak yang berkeliaran sepanjang jalan ini, yang tentunya ini sangat membahayakan bagi para pengguna jalan yang melintasi jalur ini. Ketidakpeduliannya masyarakat terhadap hewan ternak mereka membuat ini semua terjadi begitu saja dan kerap menjadi hal yang sangat normal. Saya tiba di kota Banda Aceh dan langsung berangkat menuju Pulau Sabang untuk mencapai titik 0 km yang berada di Pulau Sabang. Jadi bodoh gini 35, pokoknya 65 lah ya, 4 lah ya. Kan 63 500 ya. Kita masuk. Ya, karena ini cuma 2 kali kapalnya. Oke, mari bang. Yuk, sampai ketemu lagi nanti Rabu. Siap. Oke, kita masuk.
dia, Tugu wisata 0 km Sabang sudah sampai. Nah, akhirnya kita sudah tiba di 0 km Sabang. Oke. Ini dia Tugu 0 km Sabang. Akhirnya. Oh, yang di atas itu ya. Saya bertemu dengan dua bikers asal Jakarta yang sedang touring menuju Sabang dengan menggunakan sepeda motor Vespa. Dan kami pun sepakat untuk bersantai sambil melakukan aktivitas snorkeling di sekitar pantai Iboi, Sabang. Oke, jadi sekarang lagi persiapan untuk kembali ke Banda Aceh. Nah, Bang Ateng dan Bang Sukro sudah siap-siap. Siap-siap balik. Balik. Mak nyambel. Mak nyambel. Oke. Siap. Terima kasih Pak. Udah ngejamu selama di sini ya. Oke. Hati-hati Bang. Siap. Sampai ketemu lagi. Oke. Siap. Mari Bang. Perjalanan saya lanjutkan ke sebuah tempat bernama Takengon. Tempat ini mempunyai wisata alam bernama Danau Laut Tawar dan sangat terkenal dengan kopi gayonya. Saya mampir ke sebuah tempat bernama Galeri Kopi Indonesia, sebuah kopi shop yang mempunyai konsep ngopi di kebun kopi, dan bertemu dengan Mas Syahru selaku pemilik dari Galeri Kopi Indonesia. Hari ini kita akan tur di kebun Galeri Kopi Indonesia.
Ini kopi-kopi utama yang dekat kedai ini biasanya ini udah produktivitasnya udah nggak tinggi lagi karena umurnya udah hampir 33 tahun nih. Jadi buahnya udah nggak terlalu banyak, paling tinggal kayak gini lah, nggak sedikit. Ada satu tangkai paling 10 biji. Nah, kemudian ada beberapa pohon ini yang kayak kita tumbang sarikan. Jadi permajaan namanya. Ini pohonnya udah mati aslinya, tapi ininya kita potong semua. Setelah kita potong nanti keluarin tunas baru. Jadi nanti dipotong. Nah ini jadi bakal baru lagi dia. Nah, itulah kira-kira. Jadi yang kita jual di galeri kopi itu juga bisa dibeli produknya di sini. Jadi misalnya kayak P60, Tipika misalnya, kita jual di depan bar itu. Nah, kebanyakan kedai kan gini, mereka jual produk mereka jual produknya dalam bentuk minuman tapi nggak jual produknya dalam bentuk bahan baku tuh. Nah, kalau di galeri kopi kita jual. Jadi apa yang kita sajikan ke pengunjung itu juga yang kita jual di sini. Jadi nggak ada yang dibeda-bedain. Nah, tapi di samping itu kita juga ada kayak industri kreatif tuh kayak buat kaos. Jadi ngedesain kaos sendiri nih. Nah, desain kaos sendiri. Nah, juga selain itu kita juga terima titipan UMKM. Jadi kita terintegritas juga dengan pelaku-pelaku UMKM lokal. Jadi kayak orang pengrajin kerawang. Kemudian ini juga ada dari ini minyak serai nih. Juga ada dari Obot. Nah, minyak serai. Terus ini juga ada apa namanya? Ini ada masker. Scrub. Nah, scrub dari kopi, kemudian ini ada sabun juga dari kopi. Ini Laisa Gayo, UMKM juga. Nah, jadi kita terima titipan, integritas lah bisnis ya kan. Karena bisnis itu bersanding bukan bertanding. Nah, saya ingin lebih mengetahui pandangan mengenai kopi dan kopi Gayo itu sendiri dari Mas Syahru yang sudah bertahun-tahun berada di lingkungan ini. Ya, kopi itu tentunya kalau dia pribadi ya satu tuh udah kayak nyawa kok pribadi. Kopi itu udah kayak nyawa, cuman ya bagi orang Gayo sendiri kopi itu ya kehidupan kan gitu. Kopi itu ya sebuah kehidupan. Tanpa ada kopi ya, orang Gayo itu seperti nggak hidup tuh. Nggak hidup tuh bukan berarti nyawa tuh. Artinya sudah menjadi bagian dari hidup, budaya. Ya mungkin kalau kata bapak saya tuh anak pertamanya tuh kopi, anak keduanya tuh baru saya tuh. Begitulah mungkin kopi itu. Nah, terus kopi itu sendiri banyak industrinya kan gitu. Ada industri hulunya tuh kayak farming, processing, roasting, brewing, cupping, sampai trading, sampai brokingnya kan gitu. Banyak sektor dia. Nah, tentunya seperti di galeri kopi ini, salah satu kedai yang kita bangun itu dengan konsep coffee education tourism tuh. Nah, jadi misinya tuh kita tuh banyak kayak masih banyak sih konsepnya gini. Orang-orang belum paham tuh kopi itu apa, kemudian cara memesan kopi yang baik dan benar itu bagaimana sih sebenarnya. Nah, itu yang kita edukasi di galeri kopi itu. Nah, kalau kopi Gayo itu secara kualitas produknya, uniknya itu ya mungkin orang-orang pernah dengar yang namanya mix on farm tuh. Mix on farm itu seperti dia berbagai macam jenis kopi tapi dalam satu lahan. Nah, itulah yang dimiliki Gayo tuh. Mungkin pada beberapa sektor seperti ya orang-orang yang suka single origin atau konsisten produk tuh. Nah, Gayo sulit tuh punya yang kayak gitu tuh. Nah, cuman kekurangan yang dimiliki ini menjadi kekuatan. Apa itu kekurangannya? Itulah mix on farm tadi. Jadi it's not consistent karakter taste tuh dia kan dan flavor tuh. Itu yang dimiliki Gayo hari ini. Jadi banyak jenis kopi di dalam satu lahan itu kemudian dipetik, diolah, kemudian jadi green bean. Itu green bean varietasnya juga udah banyak. Kemudian di roasting akhirnya menjadi macam-macam rasa tuh. Artinya apa? Keunikan kopi Gayo itu punya cita rasa yang bukan luar biasa saya bilang. Kayak rasa tuh. Banyak rasa yang bisa dieksplor di kopi-kopi Gayo tuh. Itu salah satu keunikannya. Lalu, bagaimana menemukan konsep ngopi di kebun kopi hingga bisa diaplikasikan sampai saat ini? Sebenarnya kalau ngopi di kebun kopi itu awalnya kalau di Gayo itu seladang sih sebenarnya. Awalnya seladang, walaupun di kepala saya 2009 itu sudah berpikir ya suatu saat ingin punya kedai nih di konsep alam lah. Waktu itu belum terpikir kebun. Tapi ya akhirnya gini, maksudnya mungkin orang-orang lokal udah biasa ke kebun kan, tapi aku waktu itu berpikir konsep alam nih, nature kan, nature konsep waktu itu. Nah, kemudian 2016 waktu itu seladang garap. Wah, beliau bisa, kenapa nggak bisa gitu kan gitu. Kemudian beliau sukses, kemudian saya juga bercontoh ke sana. Kemudian 2016 saya garap, beliau 2015 kalau nggak salah mulai seladang itu. Kemudian galeri buka 2016. Saya pun penasaran dengan tempat yang bernama Seladang Cafe
dan saya berkesempatan untuk mampir dan bertemu dengan Sadikin atau yang biasa dipanggil Bang Gembel, pemilik dari Seladang Cafe, dan sekaligus bertanya mengenai pandangannya tentang kopi itu sendiri. Mungkin di aku lebih mencari sisi lain dari kopi, termasuk dari tempat pengolahan dan yang lain-lain, sehingga kemudian dari mungkin sekitar di tahun 2000-an aku berpikir untuk kemudian mencoba membuat konsep lain. Ya ngopi, ya pasti ngopi, buat kafe, tapi aku pingin sesuatu yang baru, dan akhirnya tercipta itu setelah 13 tahun, 14 tahun dari ide tahun 2000 itu aku membuat Seladang Ngopi di Kebun Kopi. Ya, itu. Kopi itu bagi aku bukan sekedar minuman. Kopi itu adalah asupan badan yang membuat kita lebih berenergi, lebih bertenaga. Tapi jauh di samping itu adalah kopi itu membuat jiwa itu menjadi lebih merdeka dan bebas. Sehingga kemudian dari kata coffee, ejaan bahasa Inggris, bagi aku kopi itu adalah cup of freedom. Kopi itu adalah alat untuk membuat aku merdeka, ya. Dulunya di Seladang, di kafe Seladang ini, sebelum ini kebun kopi, ini adalah sawah, tuh. Sini sawah dulu. Jadi orang tua kita merubahnya menjadi kebun kopi. Saya pikir untuk tetap menghargai jasa orang tua yang berani mengubah dari padi ke kebun kopi sehingga kita bisa kreatif kayak sekarang ini, ya saya berpikir namanya itu Seladang. Selain singkat, satu suku kata, gampang diingat orang, Seladang itu adalah tempat semua orang bertemu, semua orang boleh berdiskusi apapun tentang kopi, tentang segala hal, itu di Seladang. Sehingga tempatnya itu ada di kebun kopi, ada yang outdoor, orang bisa milih, mau indoor juga, mau dalam ruangan silakan. Artinya kita menghadirkan suasana baru untuk orang ngopi. Bukan sekedar ngopi, tapi ada cerita di balik kopi yang kita seduh tuh. Ada cerita yang panjang mulai dari dalam tanah sampai kopinya ke atas meja. Itu yang coba kita display di Seladang Cafe sehingga orang-orang merasa ikhlas untuk membeli kopinya karena dia sekalian dapat cerita yang menarik tentang kopi yang dia minum. Jadi itu tadi berhubungan dengan konsep membuat kopi di kebun kopi, itu berhubungan dengan nama Seladang ini, ya? Pasti, ya? Iya. Setelah mendengarkan pandangan tentang kopi, saya kembali melanjutkan perjalanan menuju Samosir di Sumatera Utara. Selamat datang di Harian Boho. Anda sedang menyaksikan salah satu musisi yang bernama Martahan Sitohang, seorang mantri kesenian Danau Toba yang kini aktif mendedikasikan hidupnya untuk kesenian musik di Danau Toba. Tempat ini juga menjadi salah satu tempat produksi alat musik yang berada di sekitar Danau Toba. Kalau menjadi musisi itu sekitar tahun 2003 ketika menjadi mahasiswa. Tapi mendalami musik ini lebih dalam
esensinya sebagai media komunikasi itu semenjak 2018 saya kembali dari Jakarta, ibu kota, dan tinggal di Danau Toba. Saya lebih menilai bahwa musik juga sebagai media komunikasi kepada alam. Perjuangan di musik Batak ini sangat banyak rintangan dan tantangan yang saya alami semenjak saya menjadi etnomusikologi. Saya menegang teguh dengan prinsip etnomusikologi bagaimana menggali melestarikan musik-musik tradisi yang hampir punah dan menghidupkan kembali. Tempat ini dulu menjadi produksi alat musik yang cukup dikenal orang, yang dimulai oleh orang tua saya, almarhum orang tua saya, dan banyak melahirkan seniman-seniman. Dia membuka dengan pelatihan, sanggar-sanggar kegiatan di sini, mendidik generasi-generasi pemain musik tradisional, dan sampai akhirnya banyak menjadi musisi-musisi profesional. Setelah meninggal orang tua saya memang akan kembali ke Danau Toba mencoba menghidupkan karya-karya orang tua yang pernah sudah diciptakan di tempat ini menjadi pusat industri musik Batak dan pusat edukasi pelatihan kepada generasi. Dan saat ini saya mulai dengan cukup bersabar dan dengan semangat bagaimana melanjutkan karya ini menjadi sebuah aset kebudayaan Batak dalam produksi dan juga pelatihan. Target saya yang akan saya lakukan, saya akan tetap semampunya akan tetap mendidik orang-orang yang ingin mengenal atau memahami musik tradisi Batak. Dan ada harapan, mimpi membuat pelatihan Hasapi untuk generasi-generasi di sekitaran Danau Toba, karena ini menjadi sebuah simbol kemaritiman atau transportasi, filosofi transportasi dari masyarakat Batak Hasapi ini. Dan kita sekarang di Upagordang sudah memproduksi alat musik Hasapi massal. Harapan itulah nanti pengkaryaan kita bagaimana itu mendidik anak-anak di sekitaran Danau Toba ini memperkenalkan alat musik Hasapi ini. Oras bemasude sahat ni soluma saisaha. 1 bulan saya tinggal di Samosir dan kini saatnya saya kembali melanjutkan perjalanan. Oras bemasude. Saya melanjutkan perjalanan untuk menjajaki tugu khatulistiwa selanjutnya yang berada di Provinsi Riau. Akhirnya kita tiba di tugu khatulistiwa yang kelima di daerah Lipat Kain. Oke, selamat siang. Jadi saya sudah tiba di tugu khatulistiwa Ekuator di Lipat Kain di daerah Riau, di daerah tepatnya di daerah Kampar. Nah, kita akan lihat berapa koordinatnya. Nah, ini ya koordinatnya minus 0,000053,7 derajat. Jadi kita benar-benar ada di tengah-tengah garis khatulistiwa. Jadi sekarang 3 Mei 2022 tiba di tugu Ekuator yang ke-6. Jadi setelah kemarin kita tiba di tugu Ekuator Lipat Kain tanggal 2 Mei, sekarang tanggal 3. Sebenarnya kemarin bisa aja sih untuk datang ke tugu Ekuator ini pada saat bersamaan gitu. Cuman karena kemarin berangkat dari Pekanbaru siang karena lebaran ya, jadi pas mau datang ke sini dilanjut
kemarin nyampe sininya sekitar jam 7 malam. Jadi daripada datang ke sini gelap-gelapan, memutuskan untuk istirahat dulu tadi di apa ya, Polsek Pangkalan apa gitu tadi. Pokoknya gak jauh dari sini, sekitar 17 kilo. Sudahi dulu berfoto-fotonya karena saya udah capek, belum sarapan juga. Jadi kita lanjut jalan lagi setelah melintasi itu Khatulistiwa di Pangkalan Lesung ini. Dan masih ada satu lagi di Sumatera, yaitu di Pulau Lingga. Tapi yang di Pulau Lingga ini nanti mungkin akhir bulan, karena setelah ini akan lanjut dulu ke Belitung. Setelah Belitung baru nanti akan balik lagi ke Pulau Singkep dan Pulau Lingga. Let's go, lanjut jalan. Selanjutnya, saya akan menuju ke Pulau Belitung yang terkenal dengan Pulau Laskar Pelangi. Oke, jadi sekarang kita masuk ke sekolah Laskar Pelangi bareng Bang Erwin. Bang Erwin ya? Iya. Erwin. Mantap. Jadi ini apa nih Bang? Miniatur atau sekolah aslinya bukan ini? Bukan, ini miniatur properti. Mau dibilang cagar budaya juga bukan cagar budaya, lantaran ini kan bukan bangunan asli. Ya, ini properti doang. Properti untuk film dulu ya. Jadi katanya yang aslinya itu bukan ada di sini, ada di daerah tadi dekat Pantai Mudong, ke arah Pantai Mudong. Jadi tadi sempat pagi lewatin tempat itu karena yang aslinya katanya udah dirobohkan. Nah yang ini adalah replika dari syuting dulu Laskar Pelangi. Ini salah satu replikanya. Ya salah satu yang membuat Belitung, nama Belitung ini wisatanya naik adalah film Laskar Pelangi. Makanya ini dibuat sebagai salah satu ikon wisata di daerah Belitung. Apalagi di daerah Belitung Timur ya. Di tepatnya ini di daerah Gantung, Belitung Timur. Selain sekolah Laskar Pelangi, Pulau Belitung juga terkenal akan tambang timahnya dan menjadi salah satu penghasil timah terbesar di Indonesia. Tentu hal ini menjadi salah satu penyebab rusaknya lingkungan yang ada di Pulau Belitung ini.
Salah satunya seperti yang Anda lihat saat ini. Saya melihat di peta satelit dan ternyata ada sebuah perkebunan yang lokasinya tidak jauh dari lokasi bekas tambang timah. Perkebunan ini sangat subur dan mempunyai bermacam-macam jenis buah, sayur, termasuk produksi madu trigona. Jadi ini lagi panen apa, Bang? Panen madu, kelulut. Panen madu. Bukan ininya, lebahnya bukan lebah yang biasanya ya? Bukan lebah sengat. Lebah tanpa sengat. Berarti ini panen setiap kapan, Bang? Per 1 bulan setengah. 1 bulan setengah ya. Ini biasanya sekali kotak ini, satu kotak ini dapat berapa botol? Hampir 1 liter per 1 kotak. 1 liter per 1 kotak. Dijual dengan harga? Sekarang itu 200 ribuan per 1 liter. 200 ribu per 1 liter. Oh, jadi lumayan cukup menjanjikan juga ya. Dan ini panennya 1 bulan sekali berarti, 1 bulan setengah ya, paling lama. Ini alatnya handmade ya. Handmade. Ini yang sudah jadi, sudah selesai dikumpulkan di sini ya. Saya pun bertanya mengenai perkebunan ini dan ternyata pemiliknya adalah Bapak Zarkani Mukri, seorang mantan wakil Bupati Belitung Timur dan saat ini sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisi 1 DPRD Provinsi Bangka Belitung. Ya, pertama Bapak kan termotivasi, salah satunya usaha yang Bapak pikirkan di hari tua itu kan, mungkin dengan mengusahakan perkebunan ini kan lebih tenang ya, dan lebih gampang dibandingkan dengan Bapak waktu itu kerjaannya main tambang kan. Main tambang waktu itu kan ketika musim hujan, musim kemarau bermasalah, dan ditambah lagi di akhir 2012 itu kan Bapak sudah mempelajari kondisi tambang ini bukan semakin mudah, semakin sulit gitu kan. Salah satu usahanya Bapak coba ke arah sini gitu, dengan anak lah, dengan Iip kan, buka kebun kan. Karena kebun ini memang butuh keseriusan, dan dalam perkebunan ini bagi Bapak waktu itu memang menjelang pensiun menjadi wakil bupati 2015 itu kan menganggap wah inilah satu-satunya tempat yang Bapak menjadikan tempat ini di samping usaha juga untuk istirahat gitu. Kerjaan di tambang ini berat berpikir juga ya. Kadang-kadang hari ini kita dapat jumlahnya ya lumayan banyak kan, tapi besoknya belum tentu kan. Kalau perkebunan ini kan kita bisa lihat hari per hari kan, dan kebun ini kan tidak terganggu dengan kondisi kemarau ya, musim hujan kan. Kita sesuaikan dengan tanaman apa saja yang bisa kita tanam di musim hujan kan, kemudian di musim kemarau karena Bapak menggunakan air yang bekas tambang juga untuk melakukan penyiraman itu. Kalau tambang ini kan hujan tengah malam kita berpikir wah lokasi kita bisa terendam gitu kan. Musim kemarau kita bisa jadi pikiran airnya di tempat tambang ini sudah mulai kering. Nah, itulah kemudian kita kerja hari ini, malamnya kita berpikir lagi bagaimana besoknya, ada apa enggak hasilnya, ada apa enggak rezeki. Nah kalau kebun ini kan kita lihat hari demi hari perkembangan, salah satu misalkan kita nanam sayur, kacang panjang, timun, kita lihat perkembangan satu hari kedua, hari ketiga sudah menjanjikan gitu. Nah di situ juga cara berpikir kita punya ketenangan lah gitu. Kalau bicara penghasilan dihitung jumlah uangnya, mungkin penghasilan tambang ini tidak akan bisa dilangkau oleh hasil tidak akan bisa
hasil kebun ini tidak akan bisa melampaui, ya, tidak akan bisa melampaui lah kerjaan tambang. Karena kerjaan tambang ini bisa 1 juta satu hari, bisa 500, bisa puluhan juta, bisa belasan juta kan. Cuman tambang ini kan hari ini dapat 1 juta, besoknya belum tentu kan. Kalau ini kami dalam satu keluarga ini hasilnya pasti setiap bulan itu kan. Katakanlah kalau kita berkebun pepaya yang ada di belakang itu kan, kalau misalkan kita panen saja dalam 1 bulan itu 4 hari sekali panen kan, bisa 7 kali dalam sebulan kan, kali aja 200 kilo. Tapi pasti sifatnya kan, memang hasilnya tidak terlalu besar, tapi rutin kegiatan ini. Nah itu yang menyenangkan itu karena rutinnya. Dan kita datang tiap hari ke kebun ini, ya, di samping terutama sekarang ini karena Bapak masih diberikan kepercayaan duduk sebagai anggota DPRD provinsi, keluarga dan anak datang ke kebun ini tidak repot-repot, datang pokoknya tiap hari datang ke kebun, pelihara mana yang kalau ini kotor dibersihkan, kalau ini kurang dipupuk gitu kan. Tapi rutin sifatnya, tidak perlu malamnya berpikir besok apa lagi, kemana lagi kan. Itu yang menjadi kemudahan. Memang kalau bicara hasil tidak sebanding dengan pekerjaan masyarakat yang bekerja timah. Tapi kemampuan kita ini kan kita hitung mulai dari anak sampai ke keponakan, tidak mampu lagi kerja timah ini. Katakanlah bicara modal dapat kita paksa, tapi timah ini kan sama dengan judi. Selain mempunyai perkebunan dan budidaya madu trigona, anak Pajarkani Mukri yang bernama Istahri atau biasa dipanggil Mas Iit juga melakukan penanaman sayuran dengan cara hidroponik di halaman rumahnya. Ya sejak diawali karena kesulitan bertani di lapangan sih. Karena hidroponik ini sangat menyenangkan, cuma butuh sedikit belajar lah, karena kita semuanya baru mengawali, jadi masih dalam proses bekerja sambil belajar. Kenapa tidak buat tanaman ini di tempat yang kebun yang satunya lagi? Pertama pertimbangannya karena mungkin air bersih, terus listrik, sama kemungkinan besar karena mungkin petani posisinya di hutan, jadi kita lebih memilih cenderung takut dengan hama. Jadi menggunakan teknik hidroponik ini cenderung lebih bersih ya? Iya, bersih, bebas dari pestisida, sayurannya lebih sehat karena perlakuannya kan cuma medianya rompol sama diairi. Kerusakan alam akibat tambang timah di Pulau Belitung memang sudah tidak bisa dihentikan lagi. Akan tetapi, Belitung masih mempunyai tempat yang masih bisa kita jaga dari kerusakan lingkungan. Setelah selesai mengeksplor Belitung, saya kembali ke kota Palembang. Sebelum melanjutkan perjalanan, saya melakukan perawatan mesin di wahana Honda Palembang untuk mengecek kondisi mesin agar kembali fit dan siap digunakan perjalanan selanjutnya. Setelah melakukan perawatan mesin, perjalanan saya kembali lanjutkan menuju Tugu Khatulistiwa terakhir yang berada di Sumatera, tepatnya di Pulau Lingga, Kepulauan Riau.
Setelah menjejaki semua khatulistiwa yang ada di Sumatera dan menjelajah selama 11 bulan, misi perjalanan di Sumatera kini sudah selesai. Dan saya pun akan melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya, yaitu Pulau Kalimantan.